mikrobiologi dari kelas 10-6. Dan aku juga dengan anggota lainku dari kelompok aku, Grace, Jehan, Kandia, dan Safira. Kali ini kelompok aku ingin membahas tentang bioteknologi yang digunakan pada oncom. Dari sepengetahuan kita, bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologi untuk menghasilkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pada contohnya ini kayak oncom. Oncom itu adalah produk pangan khas Indonesia yang dihasilkan melalui fermentasi. Biasanya menggunakan organisme seperti kapang Neospora cytophilia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Nomor 1. Bagaimana peran mikroorganisme, khususnya Neurospora sopila dalam proses pembuatan oncom? 2. Apa saja tahapan dalam proses fermentasi oncom yang melibatkan mikroorganisme? 3. Bagaimana penerapan bioteknologi dapat mengoptimalkan proses pembentukan? 4. Apa saja tantangan dan solusi dalam penggunaan bioteknologi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk oncom? Tujuan penelitian: 1. Untuk memahami proses pembentukan mikroorganisme, khususnya Neurospora sopila dalam pembuatan oncom. 2. Untuk mengidentifikasi peran bioteknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas fermentasi oncom. 3. Untuk menganalisis tahapan-tahapan yang terlibat dalam pembuatan oncom menggunakan pendekatan bioteknologi. 4. Untuk mengatasi tantangan produk oncom dengan memanfaatkan bioteknologi modern. Kita juga ada manfaat penelitiannya, yaitu 1. Pengembangan ilmu mikrobiologi. Jadi dengan penelitian ini kita bisa lebih memahami tentang mikroorganisme lebih secara dalam. Dan kedua, itu optimalisasi proses fermentasi menggunakan teknik bioteknologi untuk meningkatkan efisiensi fermentasi seperti mempercepatkan waktu produksi atau meningkatkan kualitas oncom. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau produknya dalam proses produksi barang dan jasa. Perkembangannya kini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti biokimia, mikrobiologi, genetika, dan komputer. Dalam penelitian kelompok kami, bioteknologi diterapkan dalam produksi oncom melalui fermentasi ampas tahu atau bungkil kacang menggunakan jamur Neurospora atau Rhizopus. Bioteknologi dalam pembuatan oncom. Nomor 1 itu bahan baku. Untuk oncom merah, dia biasa menggunakan ampas tahu yang difermentasikan dengan Neurospora intermedia. Dan untuk oncom hitam, dia menggunakan bungkil kacang atau ampas kedelai yang difermentasikan dengan Rhizopus oligosporus. Yang nomor 2 itu fermentasi mikroba. Mikroorganisme memecahkan senyawa kompleks menjadi zat gizi yang lebih mudah dicerna. Neospora menghasilkan pigmen merah oranye khas oncom merah. Yang nomor 3 itu ada peningkatan nutrisi dan keamanan. Fermentasi meningkatkan kadar protein dan menurunkan zat antinutrisi dalam ampas tahu, menghambat pertumbuhan bakteri protogen sehingga lebih aman dikonsumsi. Ragi mix culture yang digunakan dalam fermentasi oncom terdiri dari campuran kelompok mikroba. Bahan pada pembikinan ini ada tepung tapioka, daun pisang, ragi oncom, dan ampas tahu. Nah, pertama-tama kita ampas tahunya ini mau mengeringkan. Jadi kita ini menyaring dulu ampas tahunya sampai benar-benar kering. Nah, ini dilakukan agar ampas tahunya itu tidak cepat basi. Jadi harus benar-benar kering banget. Di sini kita pindahin ke wadah. Nah, habis ini kita mau mengkukus
ampas tahu selama 40 menit. Jadi kita pindahin ke tempat. Nah, habis itu kita taruh ke dalam tempat kukus. Dan habis itu dimasak sekitaran 40 menit dan ini sudah jadi. Habis itu kita angkat. Nah, habis ini kalau sudah dikukus dan sudah dingin, di sini kita menaruh tepung tapioka kepada ampas tahu dan diaduk sampai merata. Kalau sudah, ini kita menggunakan cetakan stainless steel untuk dicetak. Dan ini kita pertama itu taruh ragi oncom di bawah dulu, nggak apa-apa ya guys ya. Ini tangan kita udah bersih, jadi jangan takut kalau ini tuh jorok, karena ini udah tangan kita udah bersih. Nah, sehabis ini ragi oncomnya itu ditimpa dengan ampas tahu yang tadi sudah dikukus di sini. Nah, ini habis sudah ditimpa udah cukup banyak. Habis itu dirata. Jadi harus padat banget sebelum kita ini tambah layer kedua ragi oncomnya. Habis itu kita ini mau melapisi oncomnya dengan daun pisang Jadi kita di sini ditutup dan habis itu kita mau kareti agar dia berfermentasi lebih baik. Nah, habis ini taruh oncom di tempat yang bersuhu ruang dan yang tidak lembab. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fermentasi seperti jenis mikroorganisme karena dapat mempengaruhi rasa, aroma, dan warna. Selain jenis mikroorganisme, juga ada suhu karena suhu membantu mempercepat pertumbuhan kapang. Menurut analisis hasil, oncom yang baik memiliki tekstur yang padat namun empuk, aroma asam yang tidak berlebihan, juga warna yang merata. Sebaliknya, kegagalan fermentasi ditandai dengan aroma busuk, tekstur berlendir, dan warna yang tidak merata. Kesimpulannya, pembuatan oncom adalah proses fermentasi sederhana yang melibatkan substrat nabati dan mikroorganisme kapang. Keberhasilan fermentasi ditentukan oleh lingkungan seperti suhu, kelembapan, aerasi, dan jenis kapang yang digunakan. Sarannya, untuk mendapatkan oncom berkualitas tinggi, penting menjaga kebersihan selama proses, terus mengatur suhu fermentasi dengan baik, serta memilih starter yang sehat dan aktif. Thank you everyone! Thank you Elmar!